Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu dalam cinta kasih Tuhan bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Mari kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dalam waktu teduh ini di edisi Jumat 30 September 2022. Bacaan kita Yeremia 52 ayat 1 sampai 11. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami menikmati kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami dituntun Tuhan melewati setiap waktu, terlebih peristirahatan kami tadi malam. Dan kami sungguh memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Dan saat ini Bapa, kami rindu membaca firman-Mu. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dapat mengerti firman Allah dan melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 52 ayat 1 sampai 11. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini, bertobat sebelum dihukum. Saudara yang diberkati Tuhan, ada saja orang ketika mengalami masalah akan bertanya, apa salah saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya? Benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Penderitaan bukan hanya diterima karena kita dicobai. Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya sehingga penderitaan itu terjadi. Bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa bermakna banyak. Dan disinilah diperlukan hikmat Tuhan untuk menyikapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Israel ke Babel adalah karena murka Tuhan.
Tuhan murka karena Sedekia dan diikuti oleh umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah. Dan itulah yang membuat Tuhan murka. Apa yang harus menjadi respon kita ketika menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri? Firman Tuhan menegaskan, baiklah kita segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan menunggu murkanya untuk segera menghukum. Saudara-saudara, nubuat Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang sekali kesempatan itu disia-siakan. Malah umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu kita diingatkan untuk jangan tunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Segeralah berbuka hati dan bertobat. Dia pasti mengampuni kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami memuliakan nama-Mu, kami bersyukur. Engkau mengingatkan kami lagi dengan firman-Mu yang kudus. Mengajarkan kami untuk senantiasa mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Bertobat oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus menjalani hidup ini dengan baik. Siara kami hari ini Tuhan tuntun dan sertai. Dalam bekerja, berusaha, mengangkat pelayanan tugas-tugas kami, pekerjaan dan tanggung jawab. Berkati kami dan kami kerjakan dengan baik. Kami mendoakan pemerintah kami di negeri ini. Anugerahi hikmat, mengayomi kami dengan baik. Kami mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup teguhkan dan topang. Orang tua kami menikmati usia-usia indah, berkati dan tetap sehat, bersyukur dalam masa-masa indah mereka. Kami berdoa yang berulang tahun, menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Dan tuntunlah hidup kami hari ini ya Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami, doa kami kepadamu. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini.